Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Balak Arsa yang berjudul Serat Jiwa. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Jalanan di kota es memang tergolong padat lancar di sore hari. Senada dengan detik jam saat aku menunggu dijemput oleh Deno. Tepatnya di dekat stasiun kami janjian bertemu. Suasana hati segar, aman, tentram di waktu yang petang. Jarang aku merasakan perasaan setenang ini. Karena biasanya menjelang petang suasana lebih was-was dan kalang kabut. Tintin! Suara klakson mobil Deno. Deno menjemputku dengan kapal perang darat zaman kolonialnya. Ayo masuk. Iya Den, jawabku tersenyum. Sorry ya, kamu jadi nunggu lama. Gak apa-apa, ayo cepet. Jawabku tenang karena memang suasana hati senang dan bahagia. Deno pun memutar kemudi kapal perangnya dengan buru-buru. Ada sedikit curiga, tapi biarlah. Barangkali Deno ingin perjalanan lebih singkat karena sudah petang. Di perjalanan, kita berbincang tentang outlet outdoornya. Maklum, Deno juga buka rental outdoor. Kadang juga aku suka bercanda minta di-endorse karena dia tahu peralatanku sudah banyak yang usang. 1 jam lebih kita lewati dengan asyik dan tertawa terbahak-bahak. Namun ada yang aneh saat kita mulai masuk di hutan C. Dia banyak diam, ngomongnya sedikit berbeda, tidak seperti tadi yang asyik dan nyambung. Jauh dari kata nyambung, cuma ngedumel gak jelas dengan bibir komat kamit. Masih sebatas heran, ini anak kenapa kayak gini? Pikirku. Tapi aku diemin, biarinlah, yang penting tetap fokus tralala. Tapi aku mulai tidak tenang dengan sikap itu, bahkan was-was kian bercengkerama di otakku. Terlebih ketika dia melihat lama ke hutan dalam tanpa melihat jalan. Astagfirullah, berulang kali kita ingin menabrak mobil lain. Aku sempat menasehatinya. Den, tolong fokus aja ke depan, fokus jalan. Dia menurut karena aku pakai nada menekan. Keadaan semakin kacau ketika ada bus dengan kecepatan tinggi di depanku. Aku langsung jantungan dan spontan aku melontarkan kata-kata kasar. Deno banting setir. Sedikit saja aku tak menepuk kepalanya untuk menyadarkannya untuk fokus ke jalan. Mungkin saat ini juga kami sudah menghadap ilahi. Den, asem kamu ya, berhenti di pinggir. Tak kuasa aku mengelus dada dan mengucapkan astagfirullah. Sedetik saja lewat, mungkin nyawa sudah tak selamat. Setelah berhenti, aku langsung keluar dari mobil dan membanting pintu mobil. Tak kuasa mengeluarkan umpatan-umpatan dalam bahasa Jawa. Kulihat ada sedikit baret di samping, mungkin mencerempet bis tadi. Tak heran, sebenarnya aku selalu memperingatkan Deno karena jalan menuju hutan C terkenal juga dengan bis lokal yang gaspol atau ugal-ugalan. Makanya aku selalu minta untuk fokus, terlebih ini hutan yang cukup keramat karena sering terjadi laka di sini. Deno sedikit menangis kecil, tak henti Deno mengucapkan maaf. Sorry banget bro, sorry, mohon maafin aku gak tahu kenapa aku bisa kayak gini, ucapnya. Aku jadi tak enak hati memarahinya dengan kata-kata kasar. Tapi mau bagaimana lagi, ini masalah nyawa, bukan hal sepele. Aku masuk mobil mencari daypack usangku dan aku ambil tumbler botol air dan aku ucapkan bismillah. Aku berikan kepada Deno. Aneh, biasanya temanku lain mengatakan, seger banget airnya. Berbeda dengan Deno. Apa ini? Air kok rasanya pahit? Kamu kenapa sebenarnya? Cerita sama aku. Aku mengatakan itu karena ada yang tidak beres dengan Deno dan gelagatnya yang semakin aneh saja. Gak apa-apa, ayo lanjut, aku udah tenang kok. Deno menampik pertanyaanku. Aku biarkan saja, biarlah nanti kutanyakan lagi setelah sampai di kedainya. Sampailah kita di kedai Deno.
Kedainya terkesan klasik dan tradisional, dengan banyak lukisan lama dan patung ogol-ogol kecil. Dan juga topeng-topeng kalau dibilang ya cukup seram tapi artistik. Lampu remang, cahaya rata-rata berlampu oren, dan letaknya pun tak jauh dari belantara rimbunan pohon. Di sebelah kiri ada pohon beringin besar yang diberikan kain hitam putih. Kucium samar-samar bau menyan juga di pohon itu. Tapi mencium bau dupa dan menyan sudah biasa bagiku, karena kamarku pun menggunakan pewangian tersebut. Dupa dan menyan tidak ada sangkut pautnya dengan mistis, tapi dupa dan menyan bisa menjadi mistis jika ada niat mengundang, maka akan hadirlah sesuatu yang tak kita sadari. Deno mulai membuka pintu kedainya, pintu yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran gambar buto dan ketukan pintu berupa kuningan. Cukup artistik, sedikit mistik juga Deno memilih konsep kedainya. Kami pun masuk dan ceklek, cahaya lampu dihidupkan. Aku dapat melihat cahaya lampu menyala, tapi ada sesuatu hal yang tiba-tiba lari menuju belakang dapur. Aku dipersilahkan duduk sembari Deno membuat kopi dan kudapan kecil untuk aku cicipin. Seperti janji Deno mengajakku ke sini. Tak lama Deno pun selesai menyiapkan semuanya. Kopi gayo dan racikannya sendiri serta kudapan singkong pisang keju. Aku mencicipi satu persatu. Enak, bahkan ini enak banget. Den, ramai pasti di sini. Deno hanya tertunduk diam. Kamu itu kenapa? Orang enak begini masa sepi? Kataku spontan yang kuucapkan dengan hanya bercandaan. Deno merespon dengan nada tinggi. Nyatanya juga sepi. Kemudian Deno menggedor-gedorkan kepalanya di atas meja. Duk, 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 duk. Suara gedoran kepala Deno di atas meja. Sepintas, aku lihat ada yang mengintip dari luar kedai, tersenyum sinis. Astagfirullah, astagfirullah, itu apa? Deno hanya diam dan masih menggedorkan kepalanya di meja. Aku semakin was-was. Heh Den, tolong perhatikan. Masih sama saja Deno masih melakukan hal yang sama. Heh Den, asem, sadar, perhatikan aku. Deno pun berhenti menggedorkan meja. Sudahlah, paling kita ini disamperin ramai-ramai. Ditemanin itu. Disamperin? Ditemanin apa? Deno pun berdiri menarikku dan mengajakku keluar kedai. Itu loh, itu, sambil menunjuk ke banyak arah. Apa toh sebenarnya ini? Aku gak paham maksudmu. Kita ini sedang dikepung setan satu hutan. Aku pun lemes mendengar kata-kata Deno. Aku langsung merinding dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku tak percaya dengan apa yang Deno katakan. Ada banyak wujud yang mengepung kami di kedai Deno. Den, ini gimana? Aku gak enak ini, badanku berat. Udah, ini masih sepi, nanti lebih ramai lagi. Matamu, aku pengen balik sekarang, ucapku was-was. Tiba-tiba ada banyak barang berjatuhan di belakang dan di rak gelas jatuh seperti didorong seseorang, tapi tidak ada wujud yang mendorongnya. Kamu sebenarnya punya salah apa? Sampai dikeroyok setan sehutan, cerita sekarang. Deno diam cukup lama, keadaan mulai kritis. Barang-barang di kedai mulai berjatuhan sendiri. Deno pun bicara lantang. Aku ini goblok, aku gak betah, aku ingin mati aja. Aku tanpa izin Deno menarik Deno untuk keluar menuju mobil. Aku tak sadar mata batinku terbuka tanpa aku paksa. Di saat yang bersamaan aku melihat banyak kain putih berterbangan ke sana kemari. Bayangan hitam di semak-semak dan pepohonan. Ada banyak juga makhluk lain. Gila ini. Udah, aku yang nyetir. Ayo pergi dari sini dulu. Aku seret Deno menuju mobil. Aku hanya menutup kedai tanpa menguncinya. Sudah was-was, takut, dan campur-campur rasanya. Banyak wujud yang ingin mendekat, seperti mau menghalangi kami pergi dari kedai itu. Suara kapal perang Deno. Aku gaspol nekat, yang penting keluar dari tempat ini. Aku
Aku nekat nyetir mobil Deno, gak peduli aku belum paham betul nyetir mobil karena baru belajar. Den, kamu punya salah apa sampai dikeroyok setan segitu banyaknya? Tanyaku berulang-ulang pada Deno. Deno hanya menutup muka dan menangis. Aku biarkan Deno dan aku fokus ke jalan. Biarkan Deno menenangkan diri dulu. Kurang lebih aku keluar dari hutan C, sudah masuk kota dan sedikit ramai. Aku pun berhenti di warung bakmi Jowo. Di situ aku menginterogasi Deno. Aku pun menuntun Deno untuk menuju warung itu. Silahkan mas, itu kenapa temennya kok lemes gitu? Tanya bapak pemilik warung. Gak apa-apa pak, ini teman saya lagi sakit masuk angin. Jawabku meyakinkan. Bapak itu hanya tersenyum dan bergegas menyajikan pesanan kami. Makanan dan minuman pun tersaji. Aku biarkan Deno makan dan memberi ruang agar aku bisa lebih leluasa menginterogasi Deno saat dia mulai tenang. Selesai aku dan Deno menyantap bakmi Jowo dan teh anget, aku keluar menanyakan pertanyaan yang membuat Deno menangis. Bro, pacarku sakit di rumah sakit tidak tahu kenapa. Aku tidak tenang diganggu terus kayak gini. Aku pengen mati aja. Ucap Deno sambil menangis. Gini Den, aku cuma pengen tahu sebabnya apa. Soalnya tidak ada kebakaran kalau tidak ada api. Deno pun berbisik pelan kepadaku. Ini pasti karena aku ngentot di hutan dekat gunung. Asik. Refleks aku berkata kasar mendengar kesalahan fatal Deno. Terdengar juga pas Deno bisik-bisik bapak penjaga warung mengamati. Ada sedikit tatapan bapak warung bakmi Jowo itu. Kami pun menuju tempat bapak itu untuk membayar. Selesai memberikan kembalian, bapak itu memberikan wejangan dan saran. Mas, sebelumnya mohon maaf. Saya tahu masalahmu. Di daerah sini ada ponpes. Siapa tahu kiai di situ bisa bantu masalahmu. Sambil memberikan wejangan dikit, bapak itu memberikan kertas berupa alamat ponpes itu sambil membenarkan pecinya. Terima kasih banyak ya pak. Kami bersyukur. Kami pun menuju ponpes itu meninggalkan warung bakmi Jowo itu. Lama kami menyusuri jalan sepi, kemudian mobil sudah tidak bisa masuk karena jalan sudah tidak muat oleh mobil. Kami mencari ada warung kecil mirip angkringan dan aku pun bertanya. Permisi pak, mau tanya ponpes A itu di mana? Oh, ponpes itu. Itu mas, kamu lewat belakang desa ini. Nanti ada sawah, jalan kaki 15 menit. Soalnya tengah-tengah sawah dan mobil gak bisa masuk. Oh iya ya pak, terima kasih. Kami pun melanjutkan menuju ponpes A. Sesuai navigasi manual mas penjaga angkringan tadi. Sampailah pada ujung desa. Benar adanya, ini jalan buntu yang kita lewati tadi. Kami pun parkir mobil di salah satu kebun kosong dan berjalan menuju ponpes A. Amboy, jalannya becek dan gak ada ojek. Bener-bener seperti mau ke sawah. Yang bikin merinding ketika flash HP kadang nyorot orang-orangan sawah. Sumpah, bikin ngilu, mana gelap banget sawahnya. Lama kami berjalan ada sedikit cahaya obor. Lah, ini kenapa gak pakai lampu tapi pakai obor? Pikirku. Bangunan ponpes itu gede banget, bahkan dalamnya gak kelihatan ketutup pagar beton menjulang tinggi dengan gerbang depan ada 2 obor besar. Assalamualaikum, permisi. Aku mencoba menyapa orang di dalam ponpes. 2 kali kami berteriak tidak ada sama sekali jawaban. Kemudian kami berteriak lagi untuk yang ketiga kalinya. Gerbang yang bisa dibilang besar banget terbuka sendiri. Di kejauhan tampak wujud besar berbadan kekar mendekati kami. Pria dengan perawakan besar mirip Agung Hercules. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa malam-malam kesini? Ucap pria itu. Begini mas, kami kesini ada maksud untuk bertanya dan bertemu kiai di sini. Oh iya, saya paham. Monggo. Kami pun diantar menghadap kiai di ponpes ini. Kami berjalan di setiap lorong terdengar suara orang mengaji cukup ramai. Hati terasa adem sekali. Langkah kami terhenti pada ruangan di paling pojok. Gus, ini ada yang mau ketemu sama Pak Kiai. Suruh wudhu dulu.
terdengar suara laki-laki dari dalam ruangan itu. Cukup dibilang pondok ini sunyi, tenang dan adem karena berlokasi di tengah-tengah sawah jauh dari pemukiman penduduk. Kami pun mengambil air wudhu yang diarahkan menuju ruangan. Bilik gelap hanya bersinarkan lilin kecil. Silahkan mas, duduk di situ dulu. Nunggu Gus sama Kiai datang ke sini. Iya mas, terima kasih. Pria besar tersebut meninggalkan kami di bilik tersebut. Cekrek. Suara pintu tertutup seperti dikunci. Ada sedikit bayangan mendekat. Dik kesini, sedikit mendekat sini, biar kelihatan. Suara pria tua tapi masih sebatas bayangan. Kami pun mendekat, terlihat dengan jelas pria tua berjenggot putih dan itu adalah Kiai tersebut. Ngapunten Kiai, saya... Diam sebentar Dik. Belum habis bicara, omonganku sudah dipotong oleh Kiai tersebut. Masalahmu berat Dek, kamu sudah melanggar 2 perkara dan itu dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Saya insya Allah bisa bantu, tapi ada syaratnya. Deno disuruh sholat tobat dan wirid berzikir, mohon ampunan atas semua dosanya, agar dimudahkan dan diberi keselamatan. Kiai tersebut kemudian membawa sebotol air. Deno disuruh minum air itu dan alhasil Deno muntah-muntah. Muntahnya bukan muntah seperti orang biasa, tapi memuntahkan darah dengan bau busuk dan belatung dan juga segumpal rambut. Dek, kamu sudah dijadikan target sama setan hutan C dan setan hutan gunung. Kamu tahu nasibnya dukun yang kamu mintai tolong. Kata Kiai itu membuatku syok dan tercengang. Deno ternyata juga menyekutukan Allah. Tidak habis pikir aku sama Deno. Kiai itu pun melanjutkan pembicaraannya. Deno hanya menggeleng. Mati. Beliau bercerita bahwa Deno merasa terganggu karena diikuti oleh setan dari gunung tempat dia berzina. Dek, begini. Kamu pernah dengar serat jiwa? Siapa tahu kamu diberitahu dukunmu. Dukun kamu memberikan serat jiwa untuk kamu, menjaga kamu dari setan gunung dengan minta bantuan setan hutan C. Tapi salah. Setannya malah balik mengamuk dukunnya. Inginnya dukunmu mau mengadu setan hutan tapi meleset. Tidak tahu kalau setan alas C dan setan gunung tersebut berkerabat. Akhirnya dukunmu mati. Mati dikeroyok setan 2 hutan. Pokoknya saya insya Allah bisa bantu. Semoga Allah mengizinkan. Kami pun disuruh menginap di situ. Besoknya Pak Kiai minta diajak ke kedai dan ke tempat pacarnya Deno dirawat. Beliau menganjurkan untuk meminta maaf kepada demit gunung dan demit alase. Setelah pembersihan, disuruh mengadakan pengajian di kedai dan rumah sebulan sekali, guna membuat makhluk halus yang jahat tidak mengganggu. Kini Deno lebih religius dan pacarnya telah sembuh. Banyak pembelajaran yang Deno dan pacarnya terima. Kini mereka bisa bernafas lega dan berencana menikah. Selesai. Gimana Sobat Horor? Dari cerita kali ini kita mendapatkan pembelajaran. Dimanapun kita berada dan dimanapun kita berpijak, kita harus bisa menjaga sikap dan kelakuan supaya kita tidak menyinggung kehidupan di alam lain. Kalau gitu tunggu cerita selanjutnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!